Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal membahas soal-soal latihan mengenai jarak antara titik ke garis. Nah, kita bahas ya. Ini kalau buat anak kelas 12 ini gampang, pasti bisa banget. Cuman gak ada salahnya kita bahas bareng-bareng. Jarak dari titik C ke garis FH. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik C ke garis FH adalah berapa ya? Yuk kita bikin dulu gambarnya. Bikin gambarnya 3D. Kita buang. Kita bikin kubus dulu. Kubus dengan rusuknya 6 cm. Nah, ini kubusnya udah jadi. Kita ulang-ulangin koordinatnya. Cuma namanya belum ABCDFGH, kita buat dulu namanya nih. Kita ganti namanya. Terus yang ini. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak antara titik C ke garis FH. Nah, kita kayak gini ya biar kelihatan. Nah, ini di sini titik C. Nah, sekarang kita bikin garis FH dulu. Kita bikin garis FH. Nah, setelah itu kita hubungkan antara garis FH dengan titik C. Kita hubungkan aja dengan garis ya, sehingga nanti membentuk segitiga. Segitiga apa nih? Kita lihat dulu dah. Sehingga terbentuklah segitiga kan sama sisi ternyata ya. Nah, ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, bagaimana sih untuk menghitung jaraknya? Kita harus menentukan satu titik karena ini sama sisi. Ini dari FH ya. Ya. Berarti ini segitiganya sama sisi. Kalau segitiga sama sisi kita tentuin bisa dibagi dua ya. Kita tentuin titik tengahnya aja nih. Nah, kita tentuin titik tengah, kita hubungkan nanti. Nah, kita bikin titik, kita kasih nama di sini titik O. Berarti jarak antara titik C ke garis FH itu menghubungkan antara titik C dengan titik O. Nah, titik O ini wakil dari garis FH. Kita hubungkan. Nah, ini adalah visualisasi jarak antara C ke garis FH. Garis FH diwakili oleh titik O. Nah, di sini tengah-tengah ya. O-nya karena ini segitiga sama sisi, jadi dibagi dua nggak apa-apa. Jadi segitiga siku-siku nanti. Nah, itu buat gambarnya. Habis itu kita hitung nih. Nanti visualisasi ini yang gambar segitiga ini kita keluarkan, baru kita hitung. Yuk kita lanjutin mencari jarak antara titik C ke garis FH. Jadi di sini jarak C ke FH itu sama aja dengan jarak dari
dari C ke O. Nah sekarang kita keluarin nih gambar segitiganya. Kita pilih segitiganya. Ini segitiganya kebetulan sama sisi ya, jadi enaknya. Nah, kita bikin segitiga sama sisi. Terus kita kasih nama nih. Ini F, ini titik H, ini titik C. Nah tengah-tengahnya yang tengah-tengah kita tarik garis tengah. Kita kasih nama di sini titik O. Nah ini kalau segitiga sama sisi enak ya, tinggal dibagi dua aja. Bagi dua jadi segitiga siku-siku di sini. Nah tinggal kita masukin nih tusuknya. F ke C ini sama semuanya ya. Ini sama semuanya diagonal bidang. Nah berarti rumus diagonal bidang itu rusuk akar 2, rusuknya 6. Berarti di sini 6 akar 2. Terus di sini 6 akar 2. Di sini juga. Oh, kalau ini udah kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 panjangnya sama besar. Berarti di sini 3 akar 2. 3 akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari jarak C ke FH itu sama aja jarak dari C ke O. C ke O ini sisi tegak nih. Nah, kita gunakan Pitagoras. Nah, kalau nyari sisi tegak berarti sisi miring dikurangi sisi yang lain. Sisi yang paling terpanjang dikurangi yang terpendek. Berarti di sini CO kuadrat sama dengan CF kuadrat dikurangi FO kuadrat. Berarti di sini 6 akar 2 dikurangi FO nya 3 akar 2. 6 dikuadratin 36. Akar 2 dikuadratin jadi 2. Kurangi 3 dikuadratin 9. Akar 2 dikuadratin hilang akarnya jadi 2. Jadi di sini 72 dikurangi 18. Berarti di sini CO kuadrat sama dengan 54. Nah, berarti kalau ditanyanya CO berarti akar 54. Akar 54 itu sama aja dengan 9 kali 6. Akar 9 itu 3. 3 akar 6. Nah, 3 akar 6 itu adalah jarak C ke FH. Ya, untuk soal yang pertama sampai sini kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui limas beraturan. Kalau limas beraturan berarti luas rusuk alasnya itu sama besar ya, panjangnya sama. Beraturan TABCD dengan ABCD adalah persegi yang memiliki panjang AB 4. Berarti rusuk bawahnya 4. TA-nya sisi tegaknya 6 cm. Yang ditanyakan jarak titik C ke garis AT. Belum. Lewatin dulu aja ya. Oke, kita bikin Anissa Ayu. grafiknya terlebih dahulu. Anissa Ayu. Ada. C ke AT ya, C ke AT, C ke AT. Ingat-ingat ya, C ke AT. Biasanya dipanggil siapa Nisa? Kita bikin dulu limas ABCD-nya. Panggilnya Nisa. Oke. Piramid. Lanjut ya. Jangan dimatiin kameranya. Emang kenapa malu? Kan biar kelihatan. Sisi
tegaknya 6 Oke cm. ya, lanjut ya. Bumi ya, ini ya. Bumi Adriel. Bumi Boemi. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada Dian. Dian Isa apa ini? Dian Isfahani. Iya, ada. Mana? Ini. Oke, lang kenal ya. Dipanggilnya siapa biasanya? Siapa? Dian. Oke. Nah, ini Dian kita bikin 5 ABCD nya dulu. Isfahani. Susah amat ya namanya ya. Oke, lang kenal ya. Ini 5-nya. Terus berikutnya nggak usah dimatiin. Fikri Zaki Abdallah. Ini 5-nya kita kasih nama sekarang. Yang atas itu kita kasih nama titik Tidak T. ada. Yang bawahnya yang alasnya ABCD. Hidayatus Sifa Aulia. Hidayatus Sifa Aulia. Ini B. Tidak ada juga. Ini C. Mana? Sifa Aulia. Oke, lang kenal ya. Yang ini. Panggilannya siapa Sifa? Nah, yang ditanyakan itu sekarang adalah jarak dari C ke garis AT. Jarak dari C ke AT. C-nya di sini, AT-nya yang ini nih. Tidak ada. Sekarang kita bikin Oke, dulu lanjut. segmen M. garis. Fahrido. M. Fahrido. Oke, mana dulu? Kita kasih warnanya berbeda. Kameranya. Biar saya tahu mukanya. Warna merah. Nah, ini Mana lagi A. jadi baju? Oh, Lewat aja dulu. Siapa tadi? kita Fahrido perlunya ya? segmen ya. Berarti yang belum Fahrido sama siapa tadi ya? Alia ya? Warnanya merah. Alia Nur ya? Ini T. Oke, lanjut ya. Ini garis AT kita hubungkan dengan titik C. Jadi dari T Mutiara Gias. sekarang kita tarik ke C. Dari C kita tarik ke A. Kenal ya, Mutiara Gias ya. Oke, biasanya dipanggil siapa Mutiara? Mutiara. Oh, Gias. Oke, Mutiara Gias. Hadir ya. Terus ini siapa nih? Nah, Dia ini segitiganya jadi segitiga apa ya? Ini jadi segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena panjang AT dengan panjang TC itu sama. Nah, yang ditanyakan sekarang itu adalah jarak dari C ke AT. Nah, bagaimana ya? Tetap sama konsepnya. Kita harus membuat dulu satu titik di garis AT. Nah, Pak, ini kan nggak sama sisi, gimana sih? Nggak bisa dong di tengah-tengah ya. Kita tentu titik di mana aja bebas. Yang penting titik itu nanti dilalui oleh garis yang tegak lurus. Nah, kita di sini nih. Ramadhani. Mana mukanya? Berarti dari C ke sini ya. Oke, kirain cowok. Nah, kita kasih nama di sini titik Oh, Rafa. Rafadina, titik C Ramadhani. Rafa ya. aksen. Oke, lanjut. Raihan berarti- Adiptiatri. Nah, berarti jarak yang akan kita cari itu adalah jarak dari C ke C aksen yang ini. Tidak ada ya? Nah, ini jaraknya yang akan kita cari. Lanjut. Rendika Wibowo. Ya. Namanya mana? Nah, ini kalau diperbesar jarak dari C ke C aksen kayak gini. Nah, kita akan mencari sekarang nah, kita akan keluarkan ya. Oke, lang kenal ya Rendika ya. Panggilannya siapa? Ya, lanjut kita hitung jaraknya. Rendika. Oke. Nah, kita langsung aja ngitung jarak antara titik C ke garis AT. Kalau sudah digambar limasnya dan kamu udah tahu visualisasi jarak yang harus kamu hitung, kita keluarkan gambar segitiganya. Kita gambar segitiganya, kita keluarkan. Segitiga yang kita peroleh adalah segitiga sama kaki.
segitiganya sama kaki. Ini sama ya. Nah, beda ini nggak apa-apa lah. Ini T, ini A, ini C. Sekarang kita tentuin nih satu titik. Nah, ini udah ditentuin kan titiknya, di sini ada titik. Nah, di sini ada titik C aksen. Nah, kita hubungkan sekarang C dengan C aksen. Nah, kalau soalnya kayak gini agak ribet juga ya kalau pakai Pitagoras ya. Nah, gimana sih biar soalnya gampang ngerjainnya? Nanti kita akan menggunakan konsep kesebangunan. Nah, nanti konsep kesebangunan mengenai luas segitiga. Jadi dalam satu segitiga ada bisa dihitung luasnya ya dengan tinggi yang berbeda. Nah, di sini kan antara C dengan C aksen ini merupakan tinggi ya, tinggi nih dalam segitiga ACT. Nah, sekarang kita bisa nentuin satu tinggi lagi. Nah, dari mana? Dari titik T, tarik garis ke AC ya. Sekarang kita tentuin nih. Nah, ini kalau ini siku segitiga sama kaki bisa kita bagi dua juga ya. Aduh, gak enak nih. Nah, ini kita buat garis tengah yang membagi dua segitiga sama kaki ini menjadi dua bagian sama panjang untuk bagian alasnya. Nah, kita kasih nama di sini titiknya titik O aja. TO. Nah, sekarang kita masukkan rusuk dan panjangnya. TA itu 6 cm, TC itu 6. Nah, dari A ke C ini diagonal bidang. Nah, bidang ini rusuknya panjangnya 4. Berarti kalau AC panjangnya 4 akar 2. Nah, di sini itu panjangnya 4 akar 2, di sini 6, di sini 6. Nah, karena garis AC ini kita bagi dua menjadi bagian yang memiliki sama panjang yang sama, maka A ke O itu 2 akar 2, O ke C itu 2 akar 2. Nah, sekarang kita cari tinggi TO. Nah, ini kan siku-siku di sini. Nah, sekarang kita cari pakai Pitagoras dulu. Berarti di sini TO sama dengan TA dikurangi AO. TA-nya 6 kuadrat dikurangi AO-nya 2 akar 2 dikuadratin. Jadi 36 dikurangi 2 dikuadratin 4 akar 2 dikuadratin, hilang akarnya. Jadi 4 kali 2 8. 36 kurangi 8 itu sama aja dengan 28. Nah, berarti kita tarik garis ke sini. TO sama dengan akar 28. 28 itu 4 kali 7. 4 kali 7 berarti kalau 4 kali 7 berarti 2 akar 7. Akar 4 2, akar 7 nya tetap. Nah, ini TO. Nah, kalau sudah ketahuan salah satu tinggi dari segitiga ini, kita bisa menggunakan kesebangunan. Perhatikan. Segitiga ACT. Nah, segitiga ACT ini memiliki luas, yang pertama itu bisa mencari luas segitiga ACT ini bisa menggunakan setengah alasnya AT dikali tingginya CC aksen. Nah, yang ini ya, alasnya pakai yang ini. Terus luas yang kedua bisa juga mencari luasnya pakai rumus setengah alasnya yang AC
dikali tingginya yang TO. Nah, luas 1 dengan luas 2 itu sama karena segitiganya merupakan segitiga ACT. Nah, ini kan kalau luas itu konsepnya luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, berarti jadi dari segitiga ACT diperoleh kesamaan setengah kesamaan luas ya, AT dikali CC aksen sama dengan setengah AC kali TO. Nah, di sini setengah AT-nya 6, terus CC aksennya yang ditanyakan setengah dikali AC-nya A ke C nya itu 4 akar 2, T ke O nya nah ini 2 akar 7. Yang sama langsung kita coret. Nah, ini 6 coret sama 2, di sini sisa 3. Nah, berarti CC aksen sama dengan 4 akar 2 dikali akar 7. Nah, 3-nya kan pengali, kita pindah ruas jadi bagi. Jadi CC aksen sama dengan akar sama akar. Jadi 2 kali 7 14, 4 per 3 akar 14. Nah, jadi panjang dari C ke garis AT itu sama aja jarak dari C ke CC aksen. Nah, ini CC aksennya. CC aksen berarti panjangnya di sini adalah 4 per 3 per 14. Nah, untuk pembahasan soal hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.